Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi dengan tema seni dan tradisi yang kali ini saya ditemani dengan tokoh-tokoh di bidang kesenian, terutama kuda lumping yang juga dimodifikasi menjadi seni tari-tari yang lain. Untuk ini saya ditemani yang pertama di sebelah kiri saya Pak Agus, Sugeng Pak Agus. Ye. Ajeng yang kedua Pak Peno ye. Nggih, Sugeng sia. Dan yang terakhir merupakan tokoh di daerah sini yaitu Pak Haji Arifin ye, yang kebetulan juga RW di sekitar daerah sini. Para pemirsa, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya dulu kepada Pak Peno ya, Pak Peno ya. Karena bagaimana sejarah di petilasan Kerajaan Kanjuruan di Kota Malang ini ada kesenian kuda lumping yang namanya Putra Manggala. Nun sewu Pak Peno, katuran dijelaskan kapan munculnya Putra Manggala teng mriki. Monggo. Nggih, para pamirsa ingkang kula hormati. Kula Bapak Supeno ingkang jabat penasehat Jaran Kepang Putra Manggala. Ing dinten menika kula badhe mbabaraken cariyosipun kuda lumping Putra Manggala menika. Munculipun kuda lumping Putra Manggala nggih menika tesih taun 1960 kalih. Kala rumiyin naminipun boten wonten namung Jaran Kepang. Lajeng wonten kemunduran ngantos taun 70. Lajeng taun 70 kalih para leluhur menika sampun seda sedaya ingkang dipun-pun oleh Bapak Juri, Yai Wari, Bapak Tulus almarhum. Lajeng dipun terusaken kalian Bapak RW Pak Suyut. Terus dibina kalian Pak Sugito. Kula dados kotanipun tahun 70 setunggal. Tahun 70 kalih menika sampun dipun disetrekaken dhateng Eyang Haji Suramenggala netepi taun 1970 kalih. Lajeng jaranan menika dipun robah kanthi nami Putra Manggala. Amargi setrenipun dhateng pesarianipun Eyang Haji Suramenggala. Nggih, matur nuwun anunipun ulasanipun. Pak Peno, dasar tapis nika nggih. Mangke wonten saged criyos malih. Kula dateng Pak Agus rumiyin nggih, Pak Agus. Setelah Putra Manggala ini berdiri, mulai eksis kembali yang dijelaskan Pak Peno kala wau, lajeng Pak Agus sebagai aktivis ya, kala itu membawa keluarga untuk melestarikan Putra Manggala ini. Bagaimana ceritanya Pak Agus? Monggo. Sugeng kepanggihan malih, sugeng siang. Kalian kula Pak Agus ingkang sakmenika kedudukan kula dadosipun sesepuh wonten ing paguyuban seni kuda lumping Putra Manggala menika. Mulai dalem nika merintis kalian yuga-yuga kalian para anak wayang nika mulai tahun 1980 kalih. Nggih, lajeng ngantos tahun 1980 gangsal. Nika tahun 1986 dalam tinggal datang Bali. Wonten ngrika dalem wonten Bali nika 21 tahun.
amargi kebutuhan keluarga. Nggih, sama tawis nggih, Pak Agus nggih. Mangke kula dateng Pak RW nggih, Pak Haji Rul menika keberadaan seni tari kuda lumping nggih. Ingkang kathah meskipun tidak semua orang suka. Kira-kira gitu nggih. Tidak semua orang suka. Neng di sini kok saged ngrembaka menika menurut Pak RW ingkang ngangka wonten iki kedos pundi? Pak, monggo. Terima kasih. Saya kira satu hal yang perlu kita pahami bersama Yeah. dan kita sepakat bahwa para leluhur kita, nenek moyang kita mewariskan seni budaya yang adiluhung. Karena di dalamnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Untuk upaya melestarikan itu, kebetulan kami selaku pengurus RW di wilayah Dinoyo ini memberi ruang khususnya kepada anak-anak muda Remaja, ya. agar mau mempelajari seni budaya ini. Harapan ke depan bisa dikembangkan lebih kreatif sehingga bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapan kami demikian. Terlebih di wilayah RW 3 Kelurahan Dinoyo ini merupakan kampung wisata keramik Dinoyo. Kampung wisata keramik malah. Nggih. Jadi harapannya masyarakat dinamis di bidang kerajinan keramik di berbagai pihak, terutama anak-anak muda ini berkreasi di seni budaya, khususnya budaya kuda lumping. Saya bangga dengan anak-anak yang bergabung di seni kuda lumping Putra Manggala ini, Pak. Ngaten nggih. Nggih. Haji, nggih. Dan masyarakat ya setuju keberadaan mereka ini. Nggih, saya kira masyarakat sangat mendukung. Mendukung nggih. 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 Matur nuwun. Para pemirsa, kita masih akan melanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di depan Dhamma TV. Jaran peci, jarane Putra Manggala, sing ngiring para mantri, sing nunggang ndoro pei, cek nong, cek ketepur krincing, kejepur jedel. Oh ya. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan tema seni dan tradisi. Kita lanjutkan masalah keberadaan kuda lumping berada di Dinoyo, di lingkungan industri keramik ya, di mana warganya juga sangat sarujuk, sangat mendukung keberadaan seni ini karena membina remaja supaya tidak terlibat hal-hal yang negatif. Untuk ini saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Pak Agus lebih dulu ya, Pak Agus. Nggih. Pak Agus tadi menjelaskan bahwa 22 tahun meninggalkan kuda lumping paguyuban ini. Nah itu setelah Bapak tinggalkan dilanjutkan oleh siapa Pak generasi berikutnya? Monggo. Setelah saya tinggal pergi, tampuk pimpinan sesepuh sekalian saya serahkan kepada Bapak Supeno. Pak Peno nggih. Dan kebetulan di saat-saat masyarakat sedang membutuhkan seni, kehiburan untuk di Kelurahan Dinoyo khususnya, itu sempat mati suri. Sempat mati suri. Ya. Nggih. Sempat vakum beberapa tahun. Setelah saya dengar kok kenapa kuda lumping yang dulunya kayak gitu pendukungnya banyak, terus dari para leluhur juga menghendaki supaya jangan sampai tertidur istilahnya. Ya, jangan sampai Akhirnya berhenti. dari Bali saya dengar, saya pulang kembali, saya lihat dulu keberadaan kayak apa, akhirnya saya hidupin lagi, akhirnya juga sampai Mulai sekarang. tahun 86 kalau gitu ya. Tahun 2000
mulai hidup, 2000 ya, mulai hidup kembali. Hidup kembali ya. Yang hidup sampai sekarang mulai 2008 tahun 2006. 2006 ya, setelah pulang sini. 2006 nggih. Nggih, Tahun 2006 akhirnya melejit sampai sekarang ini. sampai sekarang. Nah, Matur nuwun, bagus. Pak Peno, wah ini satu-satunya sesepuh yang tertinggal zaman ya. Tapi ternyata tetap mengikuti zaman dan tetap menjadi sesepuhnya Putra Mandala. Betul. Nggih. Betul. Lalu perjalanan tadi setelah dihidupkan kembali mulai 86. Lajeng Pak Peno apa yang dilaksanakan untuk melestarikan kuda lumping ini? Monggo. Iya Pak, pada sebetulnya kuda lumping Putra Manggala itu mulai bangkit itu tahun 1996. Ya, Itu sudah 96. masuk Dikbud Pak. Sudah masuk. Sudah didaftarkan Ya, Dikbud. Oh, sudah bangkit sudah lagi. masuk Bu ya. Iya. Terus ganti pimpinan Iya. dipegang oleh anaknya Pak Agus. Nah, itu pada tahun dipegang oleh putranya 26, Pak Agus ya. ya. Iya, iya. mulai tahun 72 itu masih Pak Gito, saya, Pak Suyut tapi udah almarhum, Nggih, tinggal sudah ada. Pak Gito tok. Iya, jadi sesepuh terakhir Ya, adalah Bu saya. Pak Peno, iya. Terus mengenai kuda lumping, Iya. memang Pak, satu hanya itu soal apa? Peralatan, memang pendukung peralatan ya, ya, ya. mulai dulu tidak ada Pak. Iya, Terus iya. juga anak wayang juga sukar, Kesulitan, ya, ya. paling sukar cari anak wayang. Iya. Setelah maaf ya Pak ya, Iya. setelah bapak kita menjadi Pak RW, nah, itu memang ada perubahan anak-anak muda Pak. Saya akui Betul. anak-anak di Indonesia itu wah paling jago kalau minum. Nah, tapi setelah ada Putra Manggala dipimpin Pak RW, lancar Pak, sudah nggak ada, sudah berhenti semua. Nah itu loh Wah, iya, iya, iya. Iya. kebanggaan saya Pak, Kebanggaan, iya, kebanggaan iya, saya. iya. Matur nuwun, Pak Peno. Iya. Para pemirsa, nyatanya perjuangan hidup untuk mempertahankan sebuah kesenian itu memang sangat sulit. Paguyubannya ada, peralatannya yang berkurang karena masih kesulitan. Peralatan ada, penarinya, anak wayangnya yang kesulitan. Dan ini ternyata bisa digarap setelah munculnya Pak RW ya Pak Haji ya. Waduh, matur nuwun sangat ya Pak RW. Lah yang perlu saya pertanyakan pada Bapak Pak RW ini, pada saat menggalang para remaja lalu mau menjadi penari kuda lumping, caranya gimana Pak? Monggo Pak, aturan. Terima kasih. Yang pertama, saya memahami bahwa seni budaya kita itu Ya, punya 3 dimensi, Pak. iya, Yang satu dimensi bentuk, di mana bentuk-bentuk kuda lumping, topengan dan lain-lain ini merupakan karya seni yang luar biasa. iya, iya. Kemudian dipadu dengan seni gerak. Seni gerak. Saya kira gerakannya itu cukup artistik. Iya, iya, iya. Terlebih nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya. Itu Iya, matur mungkin nuwun, Pak RW. Kami berupaya untuk memahamkan kepada terutama generasi muda, Generasi muda. sehingga pengembangannya itu lebih kreasinya lebih maju, lebih Iya. bisa memahami keinginan masyarakat. Ya mohon maaf, kuda lumping ini memang sempat dinilai negatif dinilai negatif. dari iya. sisi kalau kalap itu mengganggu dan lain Oh, sebagainya. iya, 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 iya. Ternyata itu sebenarnya sisi yang kurang baik. Tapi Iya, sisi iya. yang baik dalam pengembangan seni budaya ini saya kira cukup luar biasa. Luar biasa. Bahkan harapan kami kalau perlu anak-anak ini bisa di tingkat nasional maupun internasional, Iya, bisa iya, iya. membawa nama besar budaya kita. Iya, Harapan kami demikian. iya. Kemudian untuk upaya melestarikan ini termasuk diantaranya para pengrajin yang ada di Dino ini juga mengembangkan seni kerajinan yang diilhami dari Kuda lumping seni ya. budaya kuda lumping. Itu Ini yang bisa untuk kerajinan. Iya, hiasan dinding, Iya. kemudian ini juga bisa untuk hiasan dinding Oh, dari itu seni produknya topeng. keramik sini ya, Iya. Pak ya. Nah, saya kira ini bisa dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan mungkin diminati oleh konsumen mancanegara. Ngaten, nggih, waduh. Saya kira gitu, Pak. Terima Nggih. kasih. Matur nuwun, Pak Haji. Para pemirsa, wah ini nampaknya
daerah Dinoyo itu memang bekas keraton Kanjuruhan ya. Jadi masalah kesenian betul-betul diperhatikan, walaupun tadi dijelaskan oleh Pak RW memang pernah ada sisi negatif terutama yang berkaitan dengan kalap. Tapi saya rasa pengembangan sekarang yang ada mengenai seni kuda lumping ini lebih banyak pada teknik seni tarinya, jadi bukan pada kalapnya. Dan untuk cerita selanjutnya masih ada segmen terakhir, para pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV. Anyepot asmane Gusti ingkang murah ingkang tepat akhir ring akhirat kapinuji tatep Pangapura wong kang dosa Pangapura wong kang dosa Pemirsa, kita sudah menambah khasanah pengetahuan. Ternyata di Dinoyo ini yang memang gudangnya seniman sekarang sudah mulai bangkit lagi, remaja-remaja, mulai anak-anak sudah mulai juga senang menari, dan kuda lumping di sini sangat maju sekali. Bahkan dari Pak RW tadi ternyata kita dapat tambahan pelajaran mengenai industri pernik-pernik visual kuda lumping ya. Nilai itu tadi ditunjukkan oleh Pak RW. Nun saya Pak agak diangkat Pak model-model lah, itu pernik-pernik itu. Satunya lagi, nah ada topeng, ada kuda lumping yang merupakan hiasan-hiasan ya, dan itu merupakan produk asli warga Dinoyo ngriki ya Pak ya, warga Dinoyo. Saya akan bertanya kepada Pak Peno ya, Pak Peno ya. Kalau dari segi usia Pak Peno yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, mulai 62 Pak Peno berkecimpung mengenai jaran kepang ini ya, sampai namanya kuda lumping, berarti sudah kira-kira hampir 60 tahun ya Pak Peno. Sampai kapan Pak Peno akan terus memperhatikan ini? Monggo. Terima kasih. Saya memperhatikan kuda lumping sampai akhir hayat saya. Waduh. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak yang telah mengembangkan seni kuda lumping yang sudah lama, hampir bangun jatuh, sekarang sudah baikkan demi anak-anak yang akan datang. Ya, akan datang. Matur nuwun Pak Peno. Bagus. Wah, ini yang tokoh sentral juga ini ya. Setelah ditinggal ke Bali, dengar kuda lumping di sini jadi macet, balik lagi ke sini malah makin membantu menggiatkan. Sebetulnya yang perlu saya tanya Pak Agus, ini seniman tari apa bukan sih? Saya awalnya penari. Oh, karena penari juga. Awalnya Iya. penari, Iya. terus saya kembangkan jadi sesepuh, Iya. sekaligus ya iseng-iseng jadi paranormal sedikit aja. Oh, ada ya. Iya. Nggih. Iya, Nggih, bagus. sekedar nolong-nolong mawon, mboten pamrih ngoten lho. Iya. Matur nuwun. Nggih. Iya Pak Agus, matur nuwun. Jadi ternyata Pak Agus ini perasaan hatinya terpanggil untuk melanjutkan cita-cita tari supaya ini lebih lestari lagi. Bahkan ini gatuk dengan pemahaman atau pendapat Pak RW kalau tadi ya, yang keinginannya seni kuda lumping ini akan menasional dan bahkan lebih internasional. Saya juga merasakan hal yang sama dengan perasaan bapak-bapak yang ada di sini. Dan tentu saja cita-cita luhur ini harus kita junjung bersama. Para pemirsa bisa menyampaikan kepada anak-anak didik yang lain bahwa kesenian kuda lumping itu semata-mata seni. Jadi tidak perlu dipersoalkan atau diperbesar masalah-masalah yang agak negatif, misalnya ada kalap-kalap kalau ye Pak
Dan rasanya anak-anak kita yang di Putra Mandala ini mengenai kalap-kalap itu sudah mulai berkurang ya, jadi tidak fokus itu, tapi justru fokusnya ke tari. Apa harapan Pak RW ke depan Pak dengan adanya produk kerajinan yang berkaitan dengan seni kuda lumping? Karena saya lihat di belakang Bapak ini juga ada guci-guci ya, produk sini. Kemudian dorongan semangat dari Bapak untuk anak-anak kita remaja ini menjadi penari. Harapan Bapak ke depan tadi nasional, internasional, tapi khusus kepada remaja kita, pengembangannya bagaimana Pak? Monggo. Terima kasih. Saya kira saya tetap berharap pada para sesepuh ini senantiasa mendampingi dan memberi nasihat dan membina pada anak-anak muda yang mau berkecimpung di dunia kesenian kuda lumping ini. Kemudian harapannya juga di samping berkesenian di seni kuda lumping bisa mengembangkan seni ini dengan bentuk yang lain, termasuk yang kerajinan, bisa kaos, bisa benda-benda souvenir. Saya kira juga merupakan peluang usaha juga Pak. Peluang usaha. Kemudian yang ketiga, saya selaku pengurus RW mengucapkan sukses selalu untuk Putra Manggala. Dan mudah-mudahan sesuai dengan namanya, yaitu generasi muda ini sebagai generasi yang mempunyai sifat kesatria. Kesatria, Manggolom kesatria, matur nuwun Pak Haji, Pak RW. Para pemirsa, arti Putra Manggala sendiri adalah pemuda yang mempunyai karakter kesatria. Ya, Manggala itu sebagai pandeganya negara, seorang kesatria, dan para generasi muda diharapkan memiliki karakter seperti itu. Itulah kira-kira harapan para sesepuh di sini, terutama dari Pak RW tadi, bahkan dari Pak Peno juga mengatakan sampai akhir hayat akan tetap mengikuti pembinaan ini. Bahkan dari Pak Agus tadi sedikit banyak juga menjelaskan bahwa ada hal-hal yang sifatnya supranatural ya di dalam pendidikan kuda lumping. Walaupun itu bukan merupakan hal yang pokok, tapi saya rasa Pak Agus perlu menjelaskan sedikit Pak, yang berkaitan dengan supranatural. Mungkin kebiasaan pada saat sebuah kelompok paguyuban kuda lumping akan main, biasanya ada sesajen dan lain sebagainya. Monggo katuran Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelum kuda lumping itu kita main, kita pasti nyuwun kepada Gusti ingkang ngakara jagat nggih, nyuwun pada Tuhan kanthi ubo ramping nggih, menika kemenyan napa pokoke lengkapipun sesajen nika nggih sak biasanipun nggih ngaten. Ugi melih namung nyuwun jumateng Gusti ingkang ngakira jagat supados nglindungi sedaya anak wayang sedanten ingkang lagi gladi napa ingkang latihan, ingkang lagi nari, ingkang menika mawon. Nggih, mbok bilih mangke panjenengan sedaya nggadahi sakit napa saged ngubungin kula ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Agus, matur nuwun. Para pemirsa, bahwa ternyata memang karakter yang diwariskan oleh leluhur kita, khususnya kuda lumping ini, memang sebelum tampil ada sajen-sajenan, mungkin ada dupa segala, yang itu mudah-mudahan tidak dianggap menyalahi aturan yang lain. Tapi itulah permohonan, salah satu cara permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti ingkang ngakara jagat, supaya para anak wayang selama permainan, berserta para penontonnya semua diberikan keselamatan. Begitu nggih Pak Agus nggih? Sampai di sini pertemuan kita, para pemirsa. Kita masih akan jumpa pada episode berikutnya. Rahayu. Matur nuwun Pak Agus.